firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal berapa? 4 ya. 4 Mei 2023 dalam kitab Kejadian 13 ayat 1-18. Demikian firman Tuhan. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Walau waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Joar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom menjadi sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekeliling dan lihatlah, dan dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut pandang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kitab Kejadian 13 ini menceritakan bagaimana Abraham dan Lot berpisah. Dan yang mau kita lihat adalah bagaimana Abraham menggunakan iman dan Lot menggunakan logika pikiran, penglihatan untuk menentukan sikap. Dan dalam perikop ini ada satu kesan gitu ya, bahwa bagaimana seorang Abraham yang dekat dengan Tuhan, yang sering berkomunikasi dengan Tuhan,
selalu menggunakan iman. Sementara Lot yang adalah orang yang selama ini juga bersama-sama dengan Abraham, tapi dalam hal ini dia menggunakan logikanya, menggunakan apa yang dia lihat, dan tentu dia menggunakan pikirannya, dan mereka memutuskan gitu ya. Seorang Abraham memberi kesempatan gitu bagi Lot untuk menentukan pilihan, dan dalam hal ini si Lot setelah dia amati, ya, dia lihat dan dia pilih daerah yang secara ilmu pengetahuan akan memberikan hasil yang lebih baik, tanah yang subur dan mungkin potensi. Dan Abraham tentu menggunakan imannya ya, secara logika, pikiran, bukanlah daerah yang baik, dan itulah yang seringkali juga kita lihat ya, bahwa dalam kehidupan ini dua karakter ini juga sering berjalan bersama-sama, ada interaksi ya, seolah-olah itu tidak ada beda, tapi sebetulnya dia punya karakter yang berbeda. Nah, manakah yang lebih baik? Nah, tentu dalam kitab ini kita dibawa sebagaimana tokoh yang ditunjukkan dalam bagian ini adalah seorang Abraham, seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu menurut apa yang disampaikan oleh Tuhan, tidak ada keraguan gitu. Tidak ada keraguan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, sementara seorang Lot yang adalah orang yang bukan yang dekat dengan Tuhan dalam perikop ini, dia menggunakan apa yang dilihatnya, apa yang dipikirkannya, dan dia menentukan atau mengambil keputusan. Nah, ending dari kasus ini sebetulnya adalah justru yang menggunakan apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, justru mengalami kekecewaan. Nah, seperti itu ya, mengalami kekecewaan. Dan inilah yang salah satu bagian ini yang diangkat. Bagaimana kita pun seringkali ya, dalam mengambil suatu keputusan itu dengan menggunakan akal pikiran dan apa yang kita lihat, dan itulah yang mempengaruhi keputusan kita, dan seringkali juga kita gagal. Nah, bagaimana dengan seorang yang taat dalam karakter seorang Abraham? Dia tidak menggunakan apa yang dia lihat, tidak menggunakan apa yang dipikirkan secara ilmu pengetahuan. Yang dia imani adalah bahwa Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan menyertai dia. Nah, saya kira apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saat ini, banyak kali orang-orang yang sering menggunakan apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang menurut dia itu, atau menurut secara manusia itu jauh lebih baik, tapi endingnya mengalami kekecewaan. Nah, jadi marilah kita yang percaya, yang sering komunikasi dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah tertentu, dalam setiap mengambil keputusan, baiklah kita menyerahkan itu dalam tangan Tuhan, sebagaimana Abraham memberi keputusan kepada Lot dalam menentukan sikap, dan Abraham tetap dalam iman. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap memberkati.
Dan kita percaya Alkitab ini menyampaikan, diberkatilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diberkatilah orang yang bergaul dengan Tuhan, dan diberkatilah orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Ketuahan kalau semugikan kata di bata dengan semakai kenca setengah dulu nah tuk wari. Haleluya. Amin.